Semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk, saudara. Setiap kali kita membaca firman, saudara akan menemukan beberapa statement-statement kecil di dalamnya. Dan statement-statement pernyataan-pernyataan yang kecil itu sepertinya tidak berbunyi apa-apa, kecuali Roh Kudus membuka akan mata rohani kita. Tapi hal-hal statement yang kecil itu ternyata mengandung begitu banyak hal yang sangat berarti. Dan kalau kita mengerti apa yang dibalik semuanya itu Tuhan mau katakan, itu yang mengubah hidup kita dengan cara Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kita akan belajar beberapa tokoh firman, saya harap kita bisa selesaikan semuanya. Tapi saya mau tunjukkan kepada saudara sebuah statement-statement kecil yang ternyata itu merupakan warna dari kehidupan orang yang bersangkutan. Dan selama kita hidup di dunia ini, kita juga punya statement, punya predikat-predikat yang orang berikan. Tapi juga yang terpenting adalah kita ingin mendapatkan predikat yang baik seperti yang Tuhan katakan. Dan saya berdoa pagi hari ini, kerinduan hati kita diubah dari sesuatu yang duniawi dan berubah dari sesuatu yang ilahi. Mari buka bersama dengan saya dalam 1 Samuel pasal yang ke-21. Ada sebuah kisah, rangkaian kisah yang cukup tragis yang terjadi di Perjanjian Lama. Kita akan lihat mulai ayat yang pertama, tapi nanti khususnya kita akan lihat pada ayat yang ke-7 lebih spesifik, tapi saya akan bacakan dulu dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Samuel pasal 21 mulai ayat yang pertama. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelech imam itu. Dengan gemetar Ahimelech pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelech, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu, berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku. Hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini. Masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelech, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini." Kata Daud, "Tidak ada yang seperti itu. Berikanlah itu kepadaku." Anda tahu bahwa kisah ini kemudian bergulir. Kalau Anda teruskan di pasal yang ke-22,
Kalau lihat mulai ayat yang ke-6, judulnya para imam di Nob dibunuh. Pada waktu itu si Doeg ini melaporkan kepada Saul apa yang terjadi. Saul marah kepada para imam. Saul menuduh para imam bersekongkol dengan Daud untuk melawan dia. Padahal para imam ini nggak tahu apa-apa. Daud kan bagaimanapun bohong. Dia berkata, aku disuruh raja, padahal dia melarikan diri dari raja, karena raja mau bunuh dia. So, dari pihak para imam ini, mereka nggak ngerti apa-apa, tidak terlibat dalam urusan ributnya Saul dengan Daud. Tapi Doeg ini melaporkan kepada Saul. Lalu kemudian para imam ini didatangi Saul. Kadang-kadang ada orang-orang yang memang bermain di dalamnya, sehingga korbannya justru mereka yang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Aneh memang, dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun dalam hidup orang, selalu terjadi seperti itu. Dalam konflik negara misalnya atau konflik siapapun, seringkali orang berkata gajah berperang melawan gajah dan pelanduk mati di tengah-tengah. Bukan hanya pelanduk, mungkin tikus, kepencet juga, kadal, kecoa, semut mati juga semua kalau mereka ribut. Tapi selalu ada orang-orang yang ikut bermain dan sehingga menimbulkan korban-korban yang tidak perlu. Dan Saul begitu marah kalau Anda lihat pasal 22 ayat yang ke-16. Tetapi raja berkata, engkau mesti dibunuh Ahimelech. Engkau dan seluruh keluargamu. Dia coba menjelaskan, aku nggak ngerti apa-apa. Daud ngomongnya disuruh kamu, aku bisa apa? Aku mau ngabdi ke kamu, aku setia, aku nggak ngerti apa-apa. Tapi Saul sudah begitu marah. Orang kalau dikuasai kemarahan, dia tidak pengen lihat yang lain kecuali mematikan orang yang dia benci. Dan yang membuat dia marah. 17. Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya. Majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu dengan mereka. Sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam itu. Bagaimanapun mereka takut akan Tuhan. Ini para imam. Bagaimana kami harus bunuh mereka? Dan jumlahnya tidak 1-2, banyak. Ayat berikutnya. Dan selalu nanti akan ada orang yang akan cukup punya ketegaan untuk melakukan itu. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Perhatikan, ini perbuatan satu orang dan apa yang dia buat. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Saya ngomong terus terang, saudara. Kalau Anda ini seorang penjagal sapi saja, Anda jagal binatang. Dalam satu hari engkau bunuh binatang, kambing lah katakanlah. 85. Menurut saya, butuh seorang pembunuh berdarah dingin. Kalau Anda tidak muntah. Kalau saudara belum pernah nyembelih ayam, lihatlah ketika ayam digorok lehernya. Itu mengerikan sekali, saya pernah lihat itu. Dulu saya tinggal di kampung yang dimana setiap ada perayaan tertentu banyak orang nyembelih ayam, nyembelih kambing. Saya lihat itu mengerikan, menggelepar-gelepar dengan darah di mana-mana. Itu binatang. Bayangkan dalam satu hari, imam yang pakai efod dan lenan, imam. Orang ini bisa bunuh 85 orang. Ajaib. Ajaib ya. Manusia bisa seperti itu. Teruskan lagi. Bukan hanya itu. Juga penduduk Nob, kota imam itu dibunuh raja dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan. Kanak-kanak maupun anak yang menyusu. Pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang.
satu kota dihabisi. Bayi pun tidak ada belas kasihannya dihabisi. Ngeri sekali. Kemarahan dan kebencian itu bisa membuat orang seperti itu. Ayat 20. Tetapi seorang anak Ahimelech bin Ahitub namanya Abiatar luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan. Berkatalah Daud kepada Abiatar, perhatikan ini. Memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu. Sebetulnya Daud berasa loh. Ini orang punya bau Saul banget. Dan dia berkata, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Dan Daud mengaku, dia berkata, akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Kemudian keluarlah sebuah statement yang menurut saya ajaib sekali. Tinggallah padaku, janganlah takut. Sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Dan Daud berkata, di dekatku engkau apa saudara? Aman. Kenapa orang bisa sesadis ini? Kenapa orang bisa melakukan sebuah perintah yang sangat tidak masuk akal? Bagaimanapun Saul itu dikuasai setan. Dia orang yang kerasukan sehingga keluar perintah seperti itu. Coba bagaimana seseorang bisa bersikap dan setega itu? Coba kembali ke ayat yang ke-7 dan Anda akan lihat sebuah predikat atau statement kecil tentang orang yang bernama Doeg orang Edom ini. Alkitab mengatakan, maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang yang pertama-tama dituliskan pegawai Saul. Baru kemudian dijelaskan yang dikhususkan melayani Tuhan. Seorang ini pertama-tama bukan pelayan Tuhan, tapi pegawainya Saul. Nah, kita berkata namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Orang ini memang dikhususkan melayani Tuhan. Tapi sebelum predikat pelayan Tuhan dia sandang, firman mengatakan dia adalah pegawai Saul. Jadi pengabdiannya itu pertama-tama bukan ke Tuhan. Ke Tuhan karena atas perintah dan maunya majikannya. Siapa itu? Saul. Anda bisa nangkap ini. Sebuah indikasi yang Alkitab mau berkata kepada kita, engkau boleh mengatakan dirimu anak Tuhan, engkau boleh mengatakan dirimu pelayan Tuhan, tapi kepada siapa engkau mengabdi, itu yang akan menunjukkan apa yang akan engkau lakukan. Dan bagaimanapun si Doeg ini tinggal di Nob. Karena dia dikhususkan melayani Tuhan, walaupun nggak jelas di bagian apa, dia bergaul setiap hari dengan Ahimelech, dengan Abiatar, dengan keluarganya. 85 imam yang dia bantai habis waktu itu bukan orang asing. Itu orang sepelayanan. Orang yang sama-sama pernah bersama-sama dengan dia dalam jangka waktu yang menurut saya itu cukup lama. Kalau orang perang, tentara disuruh dikirim ke medan perang, dia bertempur, dia bunuh lawannya, lebih gampang rasanya karena itu orang dia nggak kenal pribadi. Tapi kalau orang yang bertahun-tahun pelayanan bareng dengan dia, sama-sama melayani Tuhan, ngabdi melayani, memberikan banyak hal kepada Allah Yehova untuk menyenangkan hati Tuhan, dan tiba-tiba dalam sebuah titik dia akan teruji pada waktu itu pengabdiannya kepada siapa. Lihat orang ini total pegawainya Saul, walaupun dia dikhususkan melayani Tuhan. Tapi Tuhan tetap nomor 2 setelah dia adalah abdi dari Saul. Hidup Anda dan saya, sebuah pertanyaan diajukan, engkau mengabdi kepada siapa?
Siapa Tuhan dari hidupmu? Semua kita berkata Yesus, oke, itu nomor keberapa? Tapi sebelum pengabdianmu ke Yesus, kita ini mengabdinya ke siapa? Boy, pegawai Saul. Pengabdiannya kepada Saul. Dan oleh karena pengabdiannya kepada Saul, dan Saulnya dirasuk setan, dan dia berkata, bunuh orang-orang itu. Dia dengan dingin sekali dalam satu hari, dia bantai orang-orang yang sebetulnya tidak tahu menau apapun. Berapa banyak oleh karena pengabdian kita yang salah. Oleh karena kita membela sesuatu yang bukan Tuhan sebenarnya. Orang sampai rela mengorbankan orang lain yang sebenarnya tidak tahu menau. Dan tidak ada sangkut pautnya. Ahimelech dan keluarganya dihabisi pada hari itu. Yang lebih sadis seluruh kota. Apa salah mereka? Tapi dihabisi sampai bayi yang masih menyusui dibantai juga. Kerusakan dampaknya diciptakan begitu besar. Oleh karena kemarahan. Oleh karena keinginan membunuhnya. Begitu menakjubkan. Dan mengerikan sekali. Saudara sekalian, pengabdian kita ini ke siapa sih? Akan ada waktu di mana setiap saat itu akan merupakan ujian-ujian di mana kita harus memutuskan apa yang kita buat. Orang yang mengabdikan dirinya ke Tuhan akan berpikir ulang, akan mendoakan apa yang aku buat ini, apa dampaknya. Apakah Tuhan disenangkan atau tidak? Tapi kalau kita mengabdi kepada diri sendiri, kepada kepentingan-kepentingan pribadi yang terselip di dalam perkataan-perkataan rohani kita, atau dalam kehidupan sehari-hari kita, orang tidak akan lagi peduli perasaan Tuhan. Orang nggak akan peduli lagi yang Tuhan mau itu apa. Yang dia pedulikan siapa yang dia sembah. Siapa yang kepadanya dia mengabdi. Itu kepedulian orang nomor satu. Karena sekaligus membuktikan sebenarnya kita ini mengabdinya kepada siapa. Apakah Anda mengabdi ke Tuhan atau engkau mengabdi kepada yang lain? Yosua pernah mengalami suatu masa peralihan yang cukup panjang. Kalau Anda buka dalam kitab Nabi Yosua pasal yang pertama, bukan Nabi Yosua, kitab Yosua pasal yang pertama. Di ayat yang pertama, Yosua 1 ayat yang pertama juga. Yosua 1 ayat yang pertama, Alkitab berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian dan seterusnya. Musa mendapat predikat hamba Tuhan. Tapi di awal dari pelayanannya, Yosua mendapat predikat abdinya Musa. Dan itu muncul banget, saudara, dalam hidupnya Yosua. Satu hari, Tuhan suruh Musa kumpulkan 70 tua-tua. 68 di antara mereka kumpul. Ada 2 yang tidak kumpul tanpa kenapa alasannya nggak jelas. Pokoknya mereka tinggal di kemah. Waktu Tuhan melawat mereka, memberikan rohnya kepada tua-tua ini. 2 orang yang di kemah yang tidak ngumpul dengan Musa juga kepenuhan. Yosua karena abdinya Musa. Dia datang ke Musa, dia berkata, cegah mereka berdua ya Tuanku. Tapi Musa itu hamba Tuhan. Dia berkata, kenapa kamu membela aku begitu rupa? Dan Musa berkata, seharusnya alangkah luar biasanya kalau seluruh Israel kepenuhan juga. Sebab seorang abdi Tuhan ngerti apa yang Tuhan suka dan yang tidak Tuhan sukai. Anda bisa ngerti? Yosua di pasal pertama disebut sebagai abdinya Musa. Tapi pada akhir dari hidupnya, lihat di pasal yang ke-24 dari kitab Yosua. Pasal yang ke-24 dari kitab Yosua
ayat yang ke-29. Ada sesuatu yang sudah berubah di sini. Karena firman berkata, pasal 24 Yosua 24-29, dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Luar biasa. Dari abdi Musa, ada proses pembelajaran yang Tuhan berikan dalam hidupnya, sampai mendapat predikat hamba Tuhan. Kepada siapa Anda mengabdi? Beberapa teman datang ke beberapa keraton di Jawa Tengah. Mereka berkata kepada saya, Pak, kami lihat begitu banyak abdi dalam. Itu orang-orang, saudara, tua muda, ngabdi kepada raja. Pernah Anda dengar mereka demo kepada sultan dan berkata, naikkan UMR kami? Never. Abdi dalam. Buat mereka bisa jongkok, jalan sambil jongkok begini, dan memberikan penyembahannya kepada sultan. Itulah hidup mereka. Sebagian dari mereka cuma ngurusi 1-2 bagian dari keraton, diabdikan hidupnya seumur hidupnya. Kok bisa hidup, Pak? 15.000. Mereka berkata, kami abdi. Kami ini abdi dalam. Kami ini abdinya sultan. Kerajaan surga jarang punya abdi dalam. Isinya kaum buruh yang demo dengan Tuhan setiap hari. Minta UMR-nya naik setiap hari, saudara. Dan kadang-kadang Tuhan mungkin tanda petik malaikatnya lupa. UMR Anda nggak datang, tagihan nggak kebayar. Ngamuk, saudara. Kalau bahasa roh keras-keras di tengah malam sampai kaget semua surga. Ada apa ini? Buruh-buruhmu protes Tuhan. Tuhan tidak punya abdi dalam, loh, saudara. Seringkali. Ya kan? Berapa banyak kita yang tidak pernah punya hati seperti itu. Ada masa di mana hidup Anda dan saya akan menghadapi 1-2 kejadian. Dan itu merupakan tes case. Apakah Anda mengabdi ke Tuhan atau mengabdi kepada yang lain, bahkan dirimu sendiri. Saya mau cerita, nanti pada akhir khotbah saya mau putarkan klipnya. Minggu lalu kami selesai di Gunung Kidul. Ada hal yang aneh sih, saya lagi coba sembahyang dan dipantau. Setelah KKR kami itu, memang gereja-gereja di sana panen, saya dengar. Karena beberapa orang itu setengah sembuh. Nah, setengah sembuh itu artinya mungkin struknya masih ada yang kewer-kewer, masih ada yang begitu kan. Dia datang ke gereja-gereja minta didoakan. Sehingga mereka sekarang berbakti di gereja. Jadi gereja-gereja panen, dan itu memang tujuan kami begitu. Itu 2 hari di Gunung Kidul itu luar biasa. Saya lihat Tuhan kerja dahsyat banget. Nah, pagi harinya kami buat seminar, saudara. Saya bicaranya 1 kali, yang datang gembalanya nggak banyak. Kira-kira mungkin 60-70 pendeta, terus beberapa aktivis gereja itu, dan beberapa teman-temannya dari Semarang ikut dalam seminar. Gunung Kidul itu bukan tanah berbatu, tapi batu bertanah. Kalau Anda ngerti itu, karena begitu banyak areal yang batunya lebih banyak dari tanahnya. Batu disiram tanah dikit, itu batu bertanah namanya. Mereka minus sekali. Nah, selama ini, dari persembahan, dari beberapa kota, orang-orang kalau saya seminar, orang memberi persembahan itu tidak selalu berupa uang. Ada banyak yang berupa barang. Sampai sebelum berangkat, Pak Sugi ngomong sama saya, Pak, kita punya sekian, kira-kira 10 jam tangan laki dan 10 jam tangan wanita. Ditunjukkan ke saya lihat yang jam tangan pria. Saya bilang ada satu yang paling bagus. Saya bilang, wah ini keren, bagus sekali. Saya ambil jam itu, saya pasangkan di lengan saya, pas dengan tangan saya.
Saya bilang begini, Pak, semua jam ini bawa ke Gunung Kidul. Yang ini saya bawa pulang. Itu buat Bapak juga bagus. Tidak, saya bilang. Ini bukan untuk saya. Pokoknya saya pakai dulu. Supaya Anda nanti tahu maksudnya. Saya pakai jamnya. Saya pakai beberapa hari, saudara. Nice juga lah. Bagus, jamnya bagus. Ke Gunung Kidul, saya pakai untuk pelayanan. Saya melayani. Selama hari pertama, Tuhan kerja dahsyat sekali. Nah, hari kedua waktu seminar pagi itu, pagi-pagi saya doa. Tuhan beri saya ide. Dia berkata, ubah persepsi mereka tentang aku. Keluar idenya. Terus saya lihat jam tangan wanita, 10 kira-kira. Hebat-hebat, bagus-bagus, saudara. Satu yang paling bagus, yang paling mahal. Merek ini, bukan made in China. Benar-benar jam merek Tag Heuer. Bagus sekali. Jam-jam ini kalau dijual, saudara, toko jam itu memberi nilai murah sekali. Saya berkata, harus ini kembali atau diberikan kepada seseorang dan buat jadi sesuatu yang berharga. Kalau dijual, nyakitin hati harganya. Padahal Anda, orang lain korban dengan segenap hati, dijual harganya, nyakitin hati. Saya bilang, ini lebih baik. Harus pindah tangan, tapi harus pindah tangan secara terhormat dan jadi berkat, sehingga yang memberi pun berkata, ya, itu bagus sekali. Itu yang kita pikirkan. Jadi saya ambil yang perempuan yang paling bagus, saya kantongin pada waktu itu. Lalu setelah saya sampaikan firman, saya bilang begini, saya minta satu orang volunteer. Nggak ada yang angkat tangan. Saya diberitahu, sukarelawan Pak. Oh iya, maaf, salah istilah. Saya berkata, saya butuh satu sukarelawan. Nah baru ngerti. Ada seorang pendeta angkat tangan. Sementara Anda lihat wajah yang manis dari pendeta ini. Bapak ini angkat tangan, saya bilang, satu pria, dia angkat tangan. Lalu kemudian saya suruh maju ke depan. Lalu kemudian saya minta dibawakan, itu ditaruh di sebuah tempat ya, yang seperti basket gitu, keranjang kecil, dikasih alas yang bagus, ditata jam tangan prianya. Saya bilang begini, Pak, tolong Bapak pilih. Dari semua jam ini yang paling bagus, yang mana? Dia, wah memang orang berkelas, saudara. Dia ambil jam yang ada bungkusnya, ada boxnya. Beltnya ini dari kulit memang. Dan jamnya oke. Dia bilang, ini Pak paling bagus. Sebetulnya bukan itu yang paling bagus. Yang paling bagus yang di tangan saya, saudara. Saudara ngerti? Dengan Tuhan, Anda boleh berkata, ini Tuhan yang paling bagus. Dia berkata, engkau memang berkelas, nak. Tapi itu cuma medali perak. Karena yang terbaik, aku kantongin. Untuk tujuan. Dia pilih. Saya bilang, Pak Prada, saya datang untuk memberkati orang Gunung Kidul. Jam itu milik Bapak. Wah, senang, saudara. Matanya berbinar, mukanya merah, senang, happy. Dia berkata, wah ini buat saya, Pak. Ya. Terus saya tanya kepada yang datang. Siapa di antara hamba-hamba Tuhan di sini yang belum punya jam tangan? Pada ngangkat tangan, saudara. Jangan dilepas dulu jam tangannya, baru angkat tangan. Loh, saya berkata, enggak Pak, ini kita enggak punya. Mereka tarik-tarik bajunya, mereka berkata mereka enggak punya. Saya berkata, Pak, teman-teman Anda itu banyak yang belum punya jam tangan. Ini hanya usul loh. Bagaimana kalau jam tangan itu Bapak berikan kepada mereka? Mereka belum punya jam tangan, Pak. Tahu jawabannya, saudara? Saya juga belum punya, Pak. Dia tarik juga bajunya. Saya juga belum punya. Ya, saya tahu ini hanya usulan. Kan tadi kita belajar menjadi orang yang suka memberkati orang lain. Saya berkata, ini kalau tidak keberatan. Tapi kalau Bapak keberatan, mau dibawa pulang, oh ya silakan Pak duduk, enggak apa-apa. Tapi saya berkata, kalau mau belajar, mengalami terobosan di hati, luar biasa loh Pak. Terlebih berbahagia, terlebih berkat memberi daripada menerima. Apa Bapak nggak ngerti firman itu? Ya ngerti Pak, tapi saya belum punya jam namanya. Saya mengerti. Ini hanya usulan. Kalau boleh, Bapak berikan kepada mereka. Apa yang dia buat?
boleh saya coba dulu, Pak, katanya. Oh, boleh. Dia coba, loh, saudara. Dia beginiin, dia beginiin. Dan saya godain, dia berkata, dengan jam itu Anda tampak cakep sekali. Gantengnya luar biasa. Waduh, dia seneng, makin terpikat. Tapi saya berkata, kalau Bapak rela, masih banyak loh teman-temanmu yang membutuhkan jam itu. Dia ketawa lagi. Dia lepas lagi jamnya. Dimasukkan di boxnya. Terus yang bilang ini, ya Pak, tapi kalau saya memberikan tidak ada jaminan bahwa saya akan dapat lagi. Oh ya nggak ada, saya berkata gitu. Ini saya berikan ke Bapak. Rasanya enggak lah. Dari yang ini saya berikan ke Bapak, enggak lah. Memang tidak akan saya beri dari yang itu, saudara. Anda sudah menangkap karena saya cerita dari awal dengan lebih jelas. Jadi kemudian dia bilang, ya itulah Pak. Iya makanya itulah Pak, saya berkata. Kalau rela, saya bukan ngerjain pendeta loh saudara. Saya memberikan, nanti Anda dengar kesaksiannya lah. Saya memberkati pendeta ini. Kasihan banget. Kalau Anda lihat dari mimik raut mukanya, kasihan banget. Saya bilang, aduh Tuhan. Bergulat di sini. Tapi bukankah itu kita semua begitu kan? Ada perada di dalam kita, saudara. Iya, buat dia jam tangan. Buat Anda mungkin berbeda. Emas batanganmu, saudara, mungkin. Ya, toh. Lain beda, mungkin beda. Tapi tetap itu ada perada dalam kita. Dan dari situ Anda akan tahu. Ngabdimu ke siapa? Tuhan atau yang lain. Lalu kemudian saya bilang ini, Pak, Bapak berdiri di sini, berdoa, pikir baik-baik. Kalau tetap Bapak ingin miliki, Bapak boleh duduk langsung. Tapi kalau enggak, ya pikir dengan baik. Terus saya bilang, tapi kalau enggak, ya pikir dengan baik. Terus saya bilang gini, saya butuh satu sukarelawan perempuan. Satu ibu, saya Pak, maju ke depan. Saya berikan nampan yang berbeda, isinya jam tangan wanita. Saya bilang, Bu, pilih yang terbaik. Dia ambil yang ada kotaknya. Pinter-pinter loh saudara. Batu bertanah ngerti loh jam bagus dan jam tidak bagus. Orang itu sama aja. Makanya sejak zaman Adam Hawa, Tuhan ngerti keinginan manusia. Di Taman Eden itu ada tempat di mana banyak batu permata, batu berlian, emasnya bagus. Sudah ada sebab Tuhan ngerti manusia suka yang berkilau-kilau. Itu Tuhan ngerti. Paham betul saudara. Lalu kemudian saya bilang, pilih. Ini buat ibu. Saya tanya, ibu-ibu siapa yang belum punya jam? Mereka angkat tangan. Ada bapak-bapak juga angkat tangan. Saya bilang, Pak, ini untuk ibu-ibu. Buat istri saya. Nggak datang, tidak usah. Saya berkata begitu. Mewakili. Lalu kemudian gini, Bu, saya pajukan pertanyaan yang sama. Rela tidak? Kalau ini diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Saudara. Saya pikir perempuan-perempuan itu hebat-hebat ya. Hebat. Yang laki mikirnya panjang. Karena berpikir bahwa saya mesti begini. Pertimbangannya banyak. Rela. Silahkan diberi. Dia lihat sebentar. Dia datangi satu ibu tua. Memang lagi susah. Didatangi diberikan ke ibu ini. Nangis. Dua-duanya peluk-pelukan nangis. Saya bilang, ibu kembali berdiri di sini. Gimana? Dia ketawa lagi, dia liatin jamnya. Gimana ya Pak ya? Siapa yang setuju jam ini diberikan ke orang lain? Semua angkat tangan. Saya bilang, ngawur, saya berkata. Semua kepingin jam ini Pak. Ya ini bagus Pak, saya tahu makanya. Ini hanya usulan. Kalau Bapak sayang diberikan ke orang lain, duduklah Pak, bawa pulang. Kenang-kenangan dari saya. Saya juga tegang, saudara. Dia mau ngapain? Tapi saya sudah punya pikiran bahwa saya kan masih punya 9 calon lagi. Kalau semua diambil untuk dirinya sendiri, gawat juga, saudara. Nggak kena ini apa yang Tuhan mau. Tapi kalau Tuhan perintahkan, dia akan diberikan kepada kita semua kejadian dia tata sempurna. Akhirnya Anda tahu, setelah pergulatan begitu rupa, dia berkata, yalah, saya toh harus belajar. Saya nerima terus selama ini. Saya mau belajar memberi. Wah, saya bilang, ini ada tanda baik nih saya berkata. Saya dorong dia, oke Pak.
Silahkan kalau mau diberikan. Ya tutup tempat bos jamnya. Dia mulai jalan. Semua temannya melambaikan tangan. Hei, hei, hei. Orang itu kalau mau diberi langsung semangat. Dan yang ajaib pada waktu itu, dia datangi satu orang bapak. Bapak ini diem aja. Sedih mukanya. Terus diberikan jam ini. Nangis saudara yang diberi. Nangis. Bahkan lihat jamnya aja gak berani. Megangnya begini. Nangis. Yang ikut kami tahu. Dia balik. Berdiri. Matanya ngelihat terus ke jam yang diberikan ke temannya. Ayo. Coba bayangkan jam itu benda lain. Atau hal lain. Atau apapun. Perasaan, harga diri, apapun. Yang paling tidak pernah engkau mau berikan. Ya kan saudara? Ini yang ajaib. Sudah mereka beri. Saya panggil si ibu ini. Saya bilang, Bu, yang ibu berikan memang jam yang terbaik di dalam nampan itu. Tapi sebetulnya bukan. Saya keluarkan jam tangan wanita. Yang ini, Bu, paling mahal. Lebih mahal. Ibu berikan. Dan karena ibu telah rela menyerahkan itu kepada orang lain. Ini saya berikan buat ibu. Wah, mukanya senang banget, saudara. Ada teman dari Jogja nakal. Selesai KKR datang, ibu, lihat jamnya. Duh, dia pamerkan, saudara. Boleh nggak tak genteni, Bu? Tak bayar mahal. Tidak bisa, ini kenang-kenangan buat saya. Tidak akan saya jual, katanya. Semprot malah, saudaraku. Saya bilang, rasain kamu nakal. Memang tak godain, aku pengen tahu seberapa, katanya. Walah, kamu kok ikut-ikutan Tuhan menguji hati orang. Saya berkata begitu. Saya bilang, Pak, bagaimanapun dengan pergulatan begitu mengerikan, Bapak lulus juga kan akhirnya. Saya ada sesuatu buat Bapak. Lebih bagus dari semuanya itu. Saya lepas yang di tangan saya. Saya bilang, ini buat Bapak. Nangis, saudara. Dan bukan hanya dia itu. Bapak Tuhan itu nangis. Sekali dia peluk saya. Dan nangis. Happy ending sih. Tapi coba Anda renungkan sesuatu. Detik diminta. Itu akan kelihatan pengabdian kita kepada siapa. Ya, saudara. Sekarang bayangkan. Seandainya dia tidak memberikan kepada orang lain. Dia duduk. Anda bertanya, Bapak ngapain? Saya akan cari sukarelawan kedua, ketiga, keempat, sampai ke-10. Dan saya berharap satu di antara mereka akan cukup berani dan cukup nekat dan cukup pengabdian. Dan berkata, saya berikan kepada orang lain. Dan Anda bisa menduga kan, jam yang di tangan saya berikan ke siapa? Ke orang yang rela beri. Kalau sampai dia bawa pulang jam yang pertama, jam itu akan jadi kenangan buruk dalam hidupnya. Sebab jam itu akan merupakan tanda bahwa dia kalah hari itu. Seminar itu tidak akan berkesan buat dia, sampai akan jadi mimpi buruk seumur hidupnya. Tiap kali dia pakai jam itu, dia berkata, aduh, seharusnya aku dapat yang dia pakai, bukan yang ini. Dan setiap kali ketemu temannya mungkin yang mendapat jam yang saya pakai, dan temannya berkata, shalom, shalom. Itu nyakitin hatinya loh, saudara. Seperti mengingatkan kekalahan yang pernah dia derita. Tuhan yang suka memberkati kita. Tapi pertama-tama, di mana pengabdian Anda dan pengabdian saya? Kadang-kadang, saudara, cara Tuhan kerja memberkati, sekarang saya nggak bisa ngerti. Saya kan hanya di Gunung Kidul itu melakukan yang dia perintahkan. Bagi jam. Itu kan bukan milik saya pribadi sih. Milik Tuhan yang dia berkata bagikan.
lalu pakai 2 di antaranya atau 4 di antaranya sebagai alat untuk membuka mata rohani mereka. Dan di Gunung Kidul itu bagus sekali. Selesai firman, saya undang panitia maju ke depan. Ketika kami nyembah Tuhan, hujan keras hanya di lokasi sekitar gedung aja. Sekian menit, deras banget. Seperti dia mau berkata, aku suka, aku berkenan. Sudah ngerti? Saya hanya melakukan bagi jam begitu loh. Beberapa hari yang lalu, seseorang memberi saya ini, saudara. Dengan ada gula di dalamnya. Jangan dilihat nanti silau matanya. Karena saya berpikir, kenapa bisa begitu ya? Dia mau berkata, kau mengabdikan diri kepadaku, aku perintahkan kau kerjakan hal yang sepele, orang lain diberkati, semua orang happy. Dia berkata, aku juga happy. Aneh. Saya kerjakan begitu, saya bagi jam, bukan jam saya lagi. Itu jamnya Tuhan kan? Karena orang-orang memberikan persembahan, jam itu kalau dijual jadi murah banget. Sekarang jam yang Anda persembahkan di tangan hamba-hamba Tuhan loh. Yang sungguh-sungguh tidak punya jam. Yang sekarang kalau Shalom katanya begini-begini katanya saudara. Yang dipakai jam yang Anda berikan loh. Ikut nanti ngabdi melayani kalau Pak Pendeta khotbahnya tepat waktu dan besuknya tepat waktu. Anda jam yang Anda berikan itu Tuhan berkata, oke 30% untuk yang dari Semarang karena ini jamnya miliknya orang Semarang. Iya toh. Jasa tanpa Anda pikir, Anda sedang mengakumulasi sebuah jasa di kerajaan sorga dengan sebuah jam Anda lepaskan. Itu kan ajaib sekali. Dan mungkin jam yang Anda sudah bosan itu dikeloni tiap malam oleh para pendeta di sana, di daerah yang batu bertanah. Tapi kalau kita mengabdikan diri ke Tuhan, tiba-tiba dia mengerti. Dan dia juga Tuhan yang suka memberkati. Dan setelah dia punya sense of humor, dia berkata, oh kamu berikan begitu ya, itu bukan jam saya juga. Dia berkata, well aku beri apa yang terbaik buat hidupmu. Bukankah kita punya Tuhan yang mengerti? Tapi doa, beda loh saudara. Orang ini berbeda. Dia punya pengabdian pertama-tama bukan dia melayani Tuhan, tapi dia memposisikan diri sebagai pegawainya Saul. Ikut Tuhan jangan bergantung kepada manusianya. Ikut Tuhan karena engkau mengabdikan dirimu dan hidupmu kepada Yesus yang melayani kita. Yesus yang memberkati kita. Yesus yang menyelamatkan kita. Yesus yang bayar harganya buat kita. Bukan karena manusia. Saya berdoa tidak ada Saul-Saul dalam hati kita. Tidak ada siapapun dalam hati kita. Kecuali Yesus Tuhan. Saya suka Alkitab mengatakan tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ayat yang ke-37, saudara perhatikan baik-baik. Seharusnya inilah yang kita pegang dalam hidup kita. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan Yohanes. Mereka mendengar yang dikatakan Yohanes. Lalu mereka pergi, ngikutin siapa? Yesus. Siapapun Anda boleh dengar ketika menunjuk kepada Yesus. Tapi iman, hati, pengharapanmu, semuanya, langkahmu, ikut Yesus. Jangan ikut siapapun. Kalau itu kuat tertanam dalam kehidupan kita, pengabdian kita total hanya kepada Tuhan. Dan bukan kepada siapapun. Bukan juga kepada manusia, bukan kepada siapapun di dunia ini, bukan kepada harta, bukan kepada martabat kita, bukan pula kepada harga diri kita. Tapi semuanya, pengabdian kita, total, hanya bagi Tuhan kita. 1 Tawarikh 27.
Kalau Anda baca dari judul perikopnya, pasal 27 ini adalah panglima-panglima tentara dan pembesar-pembesar lainnya. Jadi ini termasuk golongan pembesar. Ayat 33. Dalam satu ayat ini disebut dua nama. Dan dua-duanya punya predikat yang berbeda. Dan akhirnya hidup mereka pun berakhir berbeda. Nah, kita mengatakan Ahitofel adalah penasehat raja. Husai orang Arki adalah siapa? Sahabat raja. Ahitofel adalah penasehat raja. Husai adalah sahabat raja. Di mana Pak bedanya? Ahitofel sebetulnya adalah engkong, opa dari Batsheba. Dan orang ini juga termasuk penasehat yang Alkitab berkata begini. Kalau dia nasihati, dibandingkan dengan orang minta petunjuk Tuhan, jawabannya sama. Hebat. Hikmatnya, wisdomnya tinggi sekali. Jadi kalau orang tanya Tuhan harusnya gimana? Dia berkata begini. Tanya ke Ahitofel, harusnya gimana? Persis jawabannya. Satu hari ketika Daud berzinah dengan Batsheba, dia kecewa sekali. Dan dia rupanya menyimpan dendam. Dan tiba saatnya dendam itu dia mau balaskan. Waktu dia melihat Absalom memberontak, Ahitofel berpihak kepada Absalom. Waktu Daud mendengar Ahitofel berpihak kepada Absalom, dia hanya berdoa, Tuhan, gagalkan nasihat Ahitofel. Dia hanya teriak kepada Tuhan. Dan akhirnya Daud berkata kepada Husai sahabatnya, kamu pura-pura ngabdi ke Absalom. Gagalkan semua yang mau direncanakan Ahitofel. Dia percayakan nasibnya kepada sahabatnya. Ketika Daud meninggalkan Yerusalem, Ahitofel berkata kepada Absalom, kejar sekarang. Kalau Absalom mendengarkan perkataan Ahitofel, sudah mati Daudnya. Karena Daud sudah kelelahan, belum nyebrang Yordan, sudah tidak punya tenaga lagi, habis tenaganya. Ahitofel berkata, kejar, kamu akan bunuh dia. Tapi Husai berkata, jangan. Bagaimanapun dia seorang panglima perang, dia pasti menyiapkan jebakan buat kamu. Susun strategi, kekuatan diatur lagi. Dan diam-diam dia beritahu Daud, cepat seberangi sungai Yordan. Dan firman berkata, Tuhan menggagalkan nasihat Ahitofel. Karena Tuhan sudah memutuskan akan membinasakan Absalom. Dan Absalom mendengarkan perkataan Husai, Ahitofel yang adalah penasehat predikatnya. Ketika nasihatnya sudah tidak didengar lagi. Itu menghabisi yang di dalam dia. Dan apa yang dia buat? Dia pulang ke rumahnya. Dia atur seluruh urusan rumah tangganya. Dia gantung diri dan dia mati. Kalau orang dengan Tuhan, saudara, seperti itu. Anda datang ke Tuhan karena karunia yang engkau punya. Engkau menghadap Tuhan karena kebisaan yang engkau ada. Engkau menghadap Tuhan karena engkau merasa engkau cukup punya uang. Sehingga engkau akan dihormati orang dengan uangmu, dengan kepandaianmu, dengan jabatanmu, dengan karuniamu. Satu hari ketika semuanya itu sepertinya hilang, Anda akan berhenti ikut Tuhan. Tapi kalau hubunganmu dengan Tuhan adalah hubungan persahabatan, friendship, itu akan kekal selama-lamanya. Kalau orang berkata, aku ikut Tuhan, dia bangga karena kekayaannya. Satu hari tiba-tiba semua kekayaannya ludes. Dia tidak akan ikut Tuhan lagi.
Ada orang-orang ikut Tuhan karena dia aktif di gereja, dia punya jabatan. Satu hari jabatannya hilang. Maka berakhir juga kepengikutannya dengan Tuhan. Kalau Anda ikut Tuhan karena predikat karunia yang engkau punya, satu hari karuniamu tidak jalan lagi, engkau juga akan berhenti ikut Tuhan. Tapi kalau saudara kenal dia secara pribadi, persahabatan yang membuat engkau tetap ikut Yesus apapun yang terjadi. Tuhan punya 12 murid yang dia pilih sendiri. Dia doa semalam-malaman, dia pilih 12 muridnya. Yudas memang mengkhianati dia. Petrus yang banyak terima pewahyuan, yang banyak idenya. Orang itu menyangkali Tuhan sampai 3 kali. Yang lain semua kabur. Tidak satu pun berani mendekat ke Tuhan. Di tengah-tengah puncak penderitaannya. Anda tahu, cuma 1 muridnya yang survive. Bertahan, lihat sampai Tuhannya mati. Siapa itu, saudara? Yohanes. Ini orang yang suka nyandar di dada Tuhan. Friendship-nya dengan Tuhan membuat dia bertahan apapun keadaannya. Saya berdoa Tuhan akan berikan itu dalam kehidupan kita. Kalau Anda dan saya tidak punya friendship dengan Tuhan, percuma. Banyak orang Kristen suka jadi penasehat Tuhan. Loh kok gitu Tuhan? Harusnya begini, begini dong Tuhan. Tuhan mestinya begitu dong, jangan begini. Orang ini harusnya begini dong Tuhan, jangan begitu. Tuhan berkata ada begitu banyak Ahitofel yang menasehati aku harus begini, harus begitu. Tapi kalau Tuhan berkata, maaf ya, aku tidak pakai lagi. Anda bisa berkata, lalu selesai, aku tidak mau ikut dia lagi. Apa sih predikat yang nempel dalam hatimu ketika engkau bertemu dengan Tuhan? Apa sih predikat yang Allah bisa katakan, itu loh ada dalam hidupmu? Bisakah dia lihat sebuah friendship dalam hidup kita yang berkata, ini orang sahabatku. Aku bawa kemana, aku kiring kemanapun. Tidak ada keinginannya untuk meninggalkan aku. Ingin tetap. Tidak ada kepahitan, tidak ada kemarahan. Yang ada hidupnya makin hari, makin dekat dengan Tuhannya. Daud punya orang yang tidak masuk dalam struktural jabatan jenderalnya dia. Tapi Alkitab berkata, dia seorang sahabat raja. Saya berdoa, Tuhan jadikan kita jadi sahabat. Amen, saudara. Orang yang keempat, yang terakhir, adalah orang yang bernama Lot. Seringkali manusia itu punya persepsi, cara pandang, kesimpulan kalau melihat sebuah cerita. Saya juga baru ngeh sebetulnya tadi malam sih. Saya habis dari Makassar tadi malam, khotbah di Natal gereja-gereja Bethel GBI se-Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan tadi pagi saya bangun jam 3 pagi waktu sini, karena flightnya jam 6 pagi waktu sini. Saya harus bangun lebih pagi, siap-siap dan jarak antara hotel dengan airport sejam kira-kira jauh. Tapi tadi malam saya baca Alkitab sampai cukup larut. Dan tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya akan satu orang bernama Lot. Sejujurnya selama ini saya melihat Lot itu dengan kacamata negatif loh saudara. Iya toh? Dia diajak teras. Diberkati bareng Abraham, ribut, berantem. Suruh milih, yang dipilih Sodom. Tinggal di tengah-tengah orang-orang jahat. Dia ngalami tragedi kan, istrinya noleh ke belakang jadi tiang garam. Dia bahkan insest, hubungan seks dengan 2 anak gadisnya sendiri. Dan dia mati gak punya apa-apa, habis semua hartanya. Saya pikir ini orang yang paling malang.
Selama ini belum ada yang dibaptis dan minta nama baptisan. Lot nggak ada. Ruth banyak, Lot nggak ada. Siapa tahu setelah ini ada yang berkata, Pak, baptis saya dan beri nama Lot. Nggak ada. Sebagian besar orang melihat orang ini negatif. Kalau Abraham, wow, ini hebat banget. Bapak segala orang beriman. Lot, namanya aja irit banget. Lot. Sampai kemudian, tadi malam Roh Kudus berkata, itu kan menurut kamu. Bagaimanapun Tuhan melihat sesuatu yang berbeda loh. Saya bilang, Tuhan, apa bagusnya orang ini? Dia berkata, ada bagusnya. Loh, apa bagusnya? Dia kan jelek. Apanya yang jelek? Nasibnya memang tidak baik. Karena pilihan-pilihannya seringkali ngawur. Tapi buat Tuhan, sudah lumayan loh. Dia kan gak pernah ketemu Tuhan langsung seperti Abraham. Lah kok ikut Abraham? Ya karena diajak oleh Terah. Ini kan keponakannya Abraham, cucunya Terah. Langkong Terah ngajai. Dia gak punya orang tua. Ya ikut engkongnya toh. Bahwa kemudian omnya jadi kaya raya. Ikut kecipratan rezekinya. Ya sudah bejone awak elot toh. Nah domba-dombanya berantem. Ya dia bisa apa? Dia juga manusia ya egois kan. Lumayan lah berantem-berantem. Disuruh milih. Ya dia milih dong. Dia gak pernah ketemu Tuhan. Seperti taman Tuhan. Seperti taman Eden. Subur banget. Sebelum dimusnahkan Tuhan, ya siapapun akan milih seperti Lot. Lah kok di Sodom ya memang itu gobloknya dia. Tapi dia nggak pernah seperti orang Sodom loh. Bahkan ketika malaikat datang, malaikat itu cakep saudara. Rupanya Tuhan juga melihat rupa di surga semua jadi cakep tuh ya. Jadi kalau Anda merasa jelek, tenang aja. Nanti ketika kau pulang ke rumah Bapak, jadi cakep sendiri. Dioperasi plastik sedikit. Itu malaikat datang, itu orang Sodom. Gila nih memang. Mau dipakai itu. Laki-laki berkata, keluarkan tamumu, biar kami pakai. Lotnya berkata, jangan, ini tamuku. Kalau mau anakku tak berikan. Masih perawan dua-duanya, bayangin. Rupanya itu membuat Tuhan cukup terharu, saudara. Gitu. Lebuknya diselamatin. Ya memang istrinya noleh ke belakang. Bondone kebanyakan soalnya. Dia berkata, loh ini arisan tak tagih, aku sih narik kok. Noleh dari tiang garam, kan gitu. Kira-kira mungkin karena faktor arisan. Tapi loh dia kan incest. Ya incest soal anaknya sing kurang ajar. Bapaknya diminumi saya mabuk. Nggak sadar. Tapi kalau kita lihat Lot. Stigmata yang kita capkan ke dia. Jahat ini orang. Ke neraka lah dia kira-kira. Buka firman Tuhan. 2 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Petrus 2 ayat 6, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Ayo, Anda wani ngomong ini jahat? Gusti Allah bilang dia orang benar. Saudara mau pilih keputusan siapa? Oke. Kadang-kadang ada pengertian, penjelasan sepotong di belakang itu bisa merubah banyak dalam kehidupan kita. Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini, diulangi lagi kalau belum mantap.
tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ternyata di depan Tuhan, dia orang benar. Yang memang salah langkah. Tapi Tuhan berkata, jiwanya benar. Ayo. Kadang-kadang ada satu statement kecil di belakang bisa mengubah banyak. Saya mau cerita pengalaman saya. Ada cewek Manado datangin saya, minta ketemu saya. Saya lupa siapa yang datangin saya, bilang, Pak, ada cewek Manado pengen ketemu Bapak. Saya sudah selesai acara Bahtera itu hari pertama, hari pagi itu seminar, jadi saya datangin. Waduh, putih sih, orang Manado kan putih. Dia ketemu saya. Tahu nggak dia ngomongin? Dia bilang, Pak, you are more handsome than on TV, katanya. Wih, baru pertama kali ada orang bilang saya handsome loh. Saya sih nggak terlalu percaya lah. Dia berkata, you are more handsome than on TV. Saya panggil Pak Yos, saya bilang, Pak Yos. Dia bilang, saya lebih cakep di sini daripada di TV. Bapak apain wajahku di TV kalau sampai jelek kayak begitu? Pak Yos ketawa. Dan orang ini, cewek ini berkata loh, dia dekat sekali ke saya ngomong gini. Ya loh, dia berkata, dia ngomong bahasa Inggris. I fall in love with you in Christ. Wow. Gak berkeringat saya, saudara. Cewek Manado. Hanya satu aja masalahnya. Umurnya hampir 70 tahun. Iya. Swidak wolu kira-kira, saudara. Meh 70. Sudah tidak lagi menarik yang dia omongin kan? Semua pujian yang dia omongan di depan, tiba-tiba buat saudara. Nah, saya berdoa, Tuhan akan mendewasakan kita. Lewat apa yang dialami Paulus. Lewat hidup Doeg, yang ngabdinya kepada Saul. Lewat Ahitofel yang jadi penasihat. Tapi lewat Husai yang jadi sahabat. Saya berdoa juga, di depan Tuhan, biarkan kita dilihat sebagai orang benar dengan jiwa yang benar. Amen, saudara. Ayo berdiri sama-sama. Mari kita berdiri sama-sama.